Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسول نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وبعد. Bapak Ibu, ayah bunda, orang-orang tua kami, jamaah salat subuh yang insya Allah kita semua yang hadir hari ini, semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini, subuh kedua di bulan suci Ramadan. Allah masih berikan kesempatan umur untuk kita bisa mempersiapkan bekal sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi ada di antara kita, jamaah kita yang tahun lalu masih sempat sholat bersama kita dan tahun ini sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bekalnya sudah cukup. Barangkali dalam pandangan Allah ini orang sudah layak pulang menghadapnya. Sehingga Allah seru dengan firman-Nya di dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30 itu, yang ayatnya sangat populer di telinga kita. Apa firman Allah? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Kata Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang, saatnya pulang. Jangan lama-lama di dunia, nanti capek. Di dunia itu capek. Sekarang waktunya pulang, bekalnya sudah cukup. Aku ridho dengan kepulanganmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surga yang telah aku siapkan bersama hamba-hambaku yang soleh. Mereka sudah lama nungguin kamu. Kira-kira bahasa bebasnya begitu. Wadkhuli jannati, itu surganya sudah dipersiapkan. Sekarang waktunya pulang. Maka kita berdoa, jika ada di antara kita, saudara kita, pasangan hidup kita, jamaah kita yang sudah pulang menghadap Allah, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat subuh, kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, pagi hari ini tidak ada persiapan untuk ngisi kajian subuh ini. Karena memang niatnya tadi mau sholat subuh berjamaah, karena sudah rindu dengan masjid tercinta Baitur Rahman. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lewat kami beserta adik Fuji pulang dikarenakan mama lagi sakit. Maka mama minta semuanya pulang. Yang Aceh pulang, yang dari Lombok pulang, semua pulang. Dan alhamdulillah kemarin sudah sampai adik dari Lombok, dicek gula darah langsung normal. Yang tadinya naik turun, naik turun. Nah, tadi malam terakhir cek normal darah. Berarti minta anak-anaknya balik galau dulu. Harusnya subuh hari ini saya terjadwal di Masjid Kodim 0104 Aceh Timur. Manusia merencanakan, tapi tetap Allah yang menetapkan. Dan alhamdulillah senang sekali pada subuh hari ini bisa bertatap wajah dengan orang-orang tua kami di masjid yang kita banggakan, yang kita cintai karena Allah ini. Semoga insya Allah pertemuan kita pada subuh hari ini menghadirkan keberkahan dan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki babak kedua, episode kedua di bulan suci Ramadan ini. Mungkin beberapa ustadz sudah menyampaikan ayat yang tadi dibaca di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, letak posisi paling atas di bagian kiri pada mushaf standar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah mengawali firman ayat ini dengan huruf ya, yang dalam bahasa Arab huruf ya ini namanya adalah huruf nida, huruf panggilan. Bisa memanggil jarak yang dekat, bisa memanggil jarak yang menengah, bisa memanggil dengan jarak yang jauh. Misal kita ingin memanggil seseorang yang jaraknya dekat, maka dipanggillah si fulan ini dengan huruf ya dulu. Ya fulan, ta'ala huna. Hai fulan, kesini sebentar. Jarak dekat. Misal jaraknya menengah, agak ke tengah ke sana, pun juga sama dipanggil dengan huruf ya. Ya fulan, ta'ala huna. Ya Muhammad, ta'ala huna. Kesini sebentar, ada informasi yang penting mau disampaikan. Bahkan kalau jaraknya di belakang sana yang jauh sekalipun juga sama dipanggil dengan huruf ya. Ya fulan, ya fulan, ya sayyidah. Bu, kesini dulu sebentar bu. Dipanggil juga dengan huruf ya. Ya
ayyuhalladzina amanu. Huruf ya di dalam Al-Quran terulang 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang 258 kali diulang dalam Al-Quran. Alladzina 1080 kali diulang dalam Al-Quran. Amanu diulang dalam Al-Quran sebanyak 150 kali. Ya ayyuhalladzina amanu diulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, itu 17 kali diulang dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin memberikan isyarat begini: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Ini Ramadan yang engkau imannya dekat kepadaku, kalau datang Ramadan akan semakin lebih dekat. Siapa kategori iman yang dekat? Belum diseru dengan panggilan azan sudah datang ke masjid, itu kategori iman yang dekat. Ada kategori iman yang menengah. Siapa mereka? Dipanggil dulu baru datang. Hayya 'alas shalah baru ke masjid. Ini kategori iman menengah. Ada yang dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi nggak mau datang ke masjid. Ini kategori iman yang jauh. Hai orang-orang yang beriman, yang imannya jauh, ayo datang ke masjid, ayo datang bulan Ramadan. Yang engkau merasa jauh, kalau datang Ramadan ini engkau akan merasakan kedekatan yang sangat luar biasa, yang insya Allah engkau akan mendapatkan ketenangan di dalam sajian-sajian Ramadan di bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang menariknya, kalau kita kaji dari segi tulisan kata, Allah tidak menggunakan kata saum yang sama artinya juga puasa. Kalau yang dimaksud adalah puasa yang ada istirahat, misal Senin ini kita puasa, Selasa istirahat, Rabu istirahat, Kamis puasa lagi, itu disebut puasanya namanya saum. Saum sunnah, puasa yang ada istirahat. Tapi Allah tidak menggunakan kata saum yang artinya puasa tadi, tapi Allah menggunakan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kalau kita tengok Al-Quran, buka Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu tulisannya alif, lam, sod, iya-nya panjang, as-siyam, mim. Iya dalam ayat atau kata di Quran surah kedua Al-Baqarah ini, kenapa di huruf iya ini panjang? Mat, kalau dalam ilmu tajwid namanya mat. Seolah-olah Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa puasa yang kita tunaikan ini bukan puasa yang ada istirahat. Puasanya apa? Panjang, 30 hari. Maka dulu para sahabat Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab, ayah, bunda, sama Sya'ban, itu sudah siap-siap bekal. Supaya apa? Supaya perjalanan Ramadan yang panjang ini bekal cukup sampai ke garis finish. Kalau Michael baliklah ke Bengkulu kemarin dengan bekal uang 200.000 di kantong, ya Pak, kira-kira kalau naik mobil pribadi 200.000 nyampai tidak kota Madia Bengkulu ini? Hah? Tidak cukup ya. Paling baru sampai Rantau Perapat, baru sampai Medan, baru sampai Ek Nabara atau Ek Nopan atau Rantau Perapat, udah habis. Tidak bisa lagi beli minyak. Untuk tol aja mungkin tidak cukup. Sehingga apa yang terjadi? Balik lagi ke Langsa, balik lagi ke Aceh. Kenapa? Karena bekal kurang cukup. Sama kayak kita juga dalam persiapan Ramadan ini, ayah bunda, bekalnya harus cukup. Bagaimana cara mempersiapkan bekal itu?
di Rajab sama Sya'ban ya kita seperti biasa. Yang mungkin saya melihat di Masjid Baitur Rahman Facebook ya, mungkin dalam kajian ini mungkin hadir juga terlihat itu kita mulai persiapan, kadang ada buka puasa bersama ya, Senin dan Kamis di masjid kita yang kita itu bekal yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Supaya kenapa? Nanti di 10 hari Ramadan kita tidak syahid. Syahid itu apa ya? Tidak gugur. Kenapa? Karena bekalnya cukup. Kalau mau pulang ke kampung halaman dari Aceh Langsa, nak balik ke Bengkulu bekal saja harus cukup. Udah jarang-jarang pulang. Kalau pulang tidak bawa bekal yang lebih, kelak kalau ada ponakan minta, Ustadz minta duit Ustadz, lama tidak balik, mintalah duit THR. Saya bekal kurang cukup nih di kantong. Apa yang terjadi? Malu rasanya. Udah jarang balik, pas balik tidak ngasih duit. Ya Pak ya? Kalau pulang ke kampung halaman tanah kelahiran dengan bekal yang kurang cukup aja malu, maka bagaimana pertanyaannya kalau pulang ke kampung akhirat kurang cukup bekal, malu dah kita? Kalau dirasa malu, terus kita mempersiapkan bekal. Maknanya apa? Yakin dan insya Allah kita terus istiqomah sampai nanti di 10 malam terakhir Allah kasih spesialisasi malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Yang malam itu kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita misal meninggal usia 63 tahun mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berarti dapat bonus. Bonusnya berapa tahun? 20 tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar. Maka bagaimana caranya supaya saya dapat Lailatul Qadar? Tipsnya satu, di 10 malam terakhir kita tidak absen sholat. Dua, tidak absen untuk sedekah. Tiga, tidak absen baca Quran. Kalau malam hari itu kita baca Al-Quran, satu ayat aja, satu ayat. Ayah bunda. Dan malam itu ternyata jatuhlah Lailatul Qadar, maka dicatatlah selama 83 tahun 6 bulan kita baca Al-Quran, tidak istirahat, tidak ada tidur, dan itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tidak? Kalau 10 malam terakhir kita tidak ada absen sedekah, ya, tidak ada absen, walaupun cuma 2000 saja, maka dicatatlah selama 83 tahun 6 bulan sedekah yang dicatat selama 83 tahun 6 bulan itu. Karena kadang biasanya di 10 malam terakhir sudah mulai disibukkan dengan cari baju lebaran. Ya kan? 10 malam terakhir udah sibuk kita buat kue. Ya Bu? Jadi Ramadan ini insya Allah jangan sia-siakan, dan insya Allah semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemarin bulan Sya'ban kita baca Al-Quran setiap satu hurufnya itu melahirkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, man qara'a al-Quran falahu asyra hasanat. Siapa yang membaca Al-Quran, setiap bacaan hurufnya melahirkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan, setiap baca Al-Quran tidak melahirkan 10 kebaikan. Tapi berapa Ustaz? Melahirkan 100 kebaikan kali 10 lagi. Walam akul alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru baca alif lam mim itu udah dapat 300 kebaikan. Baru baca alif
lam mim. Yang satu kedua, dua ketiga, tiga keempat, setiap naik digit satu kedua dapat ampunan 500 tahun di akhirat. Dua ketiga dapat ampunan 500 tahun di akhirat. Setiap naik digit, dahsyatnya luar biasa. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, semangat tilawah, semangat berbagi. Puasanya 29 hari. Puasanya mungkin ada yang 30 hari. Tapi nanti nilai pahala puasa di antara kita berbeda-beda. Ada yang 580 hari, ada yang 300 hari, ada yang 1080 hari. Kok bisa beda-beda Ustaz nilai pahalanya? Karena orang yang berpuasa menyiapkan makanan orang yang berbuka puasa. Dan alhamdulillah kita sudah ada jadwal ya Pak ya. Jadwal harian yang sudah dicatat sebagaimana setiap tahun kita rutinkan. Maka ya bunda, terus berbuat kebaikan dan insya Allah itu menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. Maka para ulama memberikan isyarat, jikalau kita insya Allah tahun ini ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun itu, yang pertama tips dari para ulama adalah reset niat. Ihdharun niyah, menghadirkan apa? Niat. Dan Ustaz yakin bapak, ibu, ayah, bunda, orang-orang tua Ustaz jauh sebelum datang Ramadan sudah mereset niat. Insya Allah Ramadan tahun ini hadir tarawih, puasa full, dan insya Allah ikut kajian, baik kajian tarawih maupun kajian subuh. Kenapa penting niat ini? Karena niat ini barometer ayah bunda. Ini solat kita, pengajian kita, jika itu insya Allah diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah pahala itu akan dibalas oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Sebaliknya koma, wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya, beramalnya karena dunia, ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian lebih dari manusia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau dia ingin menikahi seorang wanita atau seseorang yang dia tertarik dengannya, maka dia akan mendapatkan balasan sebagaimana yang dia ingin niatkan. Jadi hadis ini asbabul wurudnya adalah, dulu ada sahabat Nabi ingin ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Yasrib. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang wanita namanya Ummu Jamilah. Sehingga laki-laki ini tidak melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah, balik lagi ke Mekah dan menikah. Sehingga kata Rasulullah, keluarlah hadis ini, ya fulan, innamal a'malu binniyat. Ya fulan, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Kalau kamu hijrahnya ini ikut karenaku dan karena Allah, maka akan dibalas oleh Allah dan oleh Rasulnya kelak di hari kiamat. Tapi kalau ingin mendapatkan dunia atau seorang wanita yang kau ingin nikahi, maka engkau akan mendapatkan sebagaimana yang kau niatkan saja. Maka penting kita mereset niat dari puasa yang rutinitas menjadi dedikasi, sehingga Ramadan tahun ini tidak hanya rutinitas. Yang kedua, kata para ulama, jika ingin puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan tobat total. Lakukan apa? Tobat total. Bersih-bersih hati ketika kita datang bulan suci Ramadan ini. Para ulama mengatakan bahwa kenapa harus bersih-bersih hati? Jadi kalau diibaratkan rumah itu kotor, mau buat acara besar, kenduri besar, acara nikahan di rumah, dalam posisi rumah kotor, kira-kira bagaimana perasaan kita sahibul bait? Malu enggak?
hati masih kotor, datang tamu agung nih, mau buat acara besar. Kira-kira pertanyaannya malu nggak sama Allah? Malu. Pasti malu. Kenapa? Sebab karena dalam posisi hati yang kotor. Dan insya Allah jauh sebelum ini kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa jika hari ini kita merasa diri kita kotor, hari ini kita merasa jauh dari Allah, ketahuilah setiap insan yang beriman kepada Allah tidak mungkin tidak punya salah. Pasti punya salah. Pertanyaannya, apakah ketika salah cepat kembali atau tidak? Cepat taubat atau tidak? Dan inilah kesempatan kita, momentum untuk bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW yang sangat populer. Bunyinya begini: Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Jadi amalan Ramadan ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang-orang tua Ustadz, itu dibagi jadi dua bagian. Satu amalan siang yang disebut namanya siam tadi, puasa. Satu lagi amalan malam yang disebut namanya qiyam, tarawih. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dua syarat terpenuhi. Satu, imanan, dengan penuh keimanan. Puasa karena Allah, bukan karena mengharapkan apapun. Yang kedua, wahtisaban, menyempatkan diri untuk muhasabah. Jadi sempatkan waktu 5 menit sebelum buka puasa, menghisap diri, mengintrospeksi diri. Kalau hari ini kita sebagai seorang suami untuk istri kita, maka hisap diri kita. Sudahkah kita menjadi suami yang baik sebagaimana pesan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Kalau kita sehari ini sebagai seorang istri untuk suami-suami kita, maka kita pun juga apa Bunda? Menghisap diri kita. Sudahkah saya menjadi istri yang baik untuk suami-suami kita? Kalau hari ini kita sebagai seorang anak, sudahkah kita menjadi anak yang baik untuk ayah dan emak kita? Maka kalau ini dilakukan, perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, jika puasa yang ditunaikan, salat tarawih yang ditunaikan, imanan wahtisaban, menyempatkan diri untuk muhasabah, mengintrospeksi, kata Rasulullah, aku tak peduli seberapa banyak dosa maksiat yang dia lakukan dulu, aku hapus semuanya. Syaratnya imanan wahtisaban. Semoga insya Allah Ayah Bunda tetap semangat. Kami yang di Aceh, ya, di cerita sedikit, sampai detik ini, terutama di tempat tanah kelahiran istri, Aceh Tamiang, itu masih sholatnya itu kalau sholat tarawih di bawah tenda-tenda. Dan kondisi hari ini, kalau di medsos ya, mungkin Tamiang sudah baik-baik saja. Sejatinya hari ini Tamiang belum baik-baik saja. Kenapa? Karena masih porak-poranda. Yang kejadian itu di luar ekspektasi kami. Karena kejadiannya jam 3 malam. Banjir bandang itu hadirnya jam 3 malam. Kalau yang tahajud mungkin siaga. Tapi yang kalau tidak tahajud tidur, itu pasti terkejut. Kenapa? Karena datangnya di saat kita sedang istirahat. Dan Allah titipkan kepada kami warga Aceh sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk warga Aceh. Ada yang mengatakan Aceh kena azab, ada yang mengatakan Aceh kena laknat. Biarin saja, tidak ada masalah. Allah sayang dengan masyarakat Aceh. Makanya Allah titipkan ujian itu untuk membersih semuanya sebelum pulang ke akhirat. Kabar gembiranya, jika mobil habis, motor di rumah tenggelam, habis, kitab-kitab di rumah habis. Kabar gembiranya dari Rasulullah, jika musibah ini dan semua yang telah habis itu diniatkan dan diikhlaskan kepada Allah,
maka kata Rasulullah tidak akan ada hisab kelak di hari kiamat. Jadi kalau hari ini harta kita masih ada, ya, dan siap-siap nanti insya Allah kita akan dihisab tuh. Kereta dapat dari mana, uang halal atau tidak, mobil dari mana, rumah dari mana. Dan alhamdulillah sampai detik ini Aceh terus pulih pelan, tapi masih sholat di tenda-tenda. Kita bersyukur hari ini bisa sholat di masjid yang sangat megah, cantik, mewah, sound sistemnya jelas. Ibu-ibu di belakang kedengaran enggak suara saya? Jelas enggak, Bu? Jelas. Masya Allah. Ada kipas anginnya, ada AC-nya, karpetnya lembut. Tadi waktu pas sujud lembut enggak? Lembut ya. Dan alhamdulillah itu semua kita syukuri. Karena hari ini saudara-saudara kita di Aceh tidak mendapatkan fasilitas apa yang hari ini kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Allah dan doakan saudara-saudara kita di Aceh semoga cepat pulih, cepat bangkit, dan cepat insya Allah terus semangat. Karena memang kalau tidak ada sokongan support dari kaum muslimin baik di Indonesia maupun internasional, sepertinya 10 tahun agak susah tuh Aceh Tamiang. Karena memang betul-betul porak-poranda. Ya alhamdulillah sampai kami balik kemarin, masyarakat Aceh Tamiang pelan-pelan sudah mulai masuk, huntara, hunian sementara sudah mulai masuk, bantuan sudah mulai masuk. Yang paling agak menyedihkan Pak, seminggu pertama tidak ada makanan. Yang ada cuman air hujan. Jadi makan itu kalau di rumah mungkin ada persiapan roti, makan roti. Air pam mati, sumur kotor. Jadi cara bertahan hidup selama 1 pekan itu minum air hujan. Tidak ada cara lain kecuali untuk mendapatkan makanan harus ngambil di Indomaret. Jarah. Karena untuk mendapatkan apa? Makanan. Masalahnya tidak semua orang ngambil makanan. Kadang ada juga ngambil yang lain-lain. Ada yang ngambil rokok, ada yang ngambil duit, ada yang tidak semua motivasinya untuk ngambil makanan. Jadi memang maqasidus syariah, tujuan kita bersyariah itu kan yang pertama adalah menyelamatkan jiwa dulu, baru menyelamatkan agama. Ya, insya Allah yang Indomaret dan Alfamart sudah diikhlaskan. Udah, tidak apa-apa, karena memang dalam kondisi doruriyah dan memang butuh makanan. Banyak balita yang juga di hari itu susah sekali. Kayak bunda yang dimuliakan oleh Allah, tetap semangat dan bersyukur, dan doakan kami warga Aceh semoga insya Allah tetap bangkit dan kembali menjadi insan yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.